Bahkan di bawah 10 tahun ke bawah itu udah bekerja. Contohnya tuh kayak manusia silver, terus itu anak badut. Apapun aktivitas yang dilakukan oleh anak di bawah usia 13 tahun, ringan ataupun besar, ataupun berat, itu berarti sama-sama dilarang. Berarti dia masuk kategori pekerja anak. Karena penyebabnya itu salah satunya adalah ekonomi keluarga ya. Halo Sobat Muda PKPA, jumpa lagi dengan kita di podcast PKPA. Nah, kali ini podcast PKPA tuh ada yang beda. Podcast kali ini sekaligus memperingati momentum Hari Anak Internasional dengan mengangkat topik refleksi upaya perlindungan bagi pekerja anak di Indonesia, khususnya di Kota Medan. Menghadirkan narasumber dari CIC, Child Advisory Committee atau Komite Penasehat Anak. Ada Mika Gulo. Halo Mika. Halo. Lalu ada Yesa Elkana Praginangin. Halo. Dan juga menghadirkan Abang Damislan Lubis yang merupakan Direktur Jarak yang konsen di isu pekerja anak. Halo Bang, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat walafiat. Oh, Masya Allah, adik-adik apa kabar? Sehat, Kak. Ya, sehat ya, oke. Nah, mengenai ini ya, isu pekerja anak. Dilansir dari kemenppa.go.id, dari hasil Sakernas tahun 2020 mencatat sekitar dari 100 anak usia 10 sampai 17 tahun sudah bekerja, di mana sebagian besar di sektor informal dan 3 dari 4 anak tidak dibayar atau pekerja keluarga. Nah, ini kan yang di data ya Bang ya, yang tercatat di data. Mungkin faktanya di lapangan lebih banyak lagi gitu Bang. Dilihat dari setiap sudut Kota Medan nih Bang, kita melihat pasti banyak sekali anak-anak yang bekerja, bisa dihitung gitu Bang. Yang bekerja sebagai pengamen, sebagai pedagang, atau bahkan sebagai badut mampang yang sekarang lagi marak-maraknya di Kota Medan. Nah, dari data yang saya sampaikan mengenai tingginya angka pekerja anak ya di Kota Medan sendiri, menurut adik-adik dan abang tuh bagaimana gitu Bang? Mungkin dari adik-adik dulu deh. Ya, silakan. Menurut saya sendiri ya, saya merasa sangat sedih melihat anak-anak seumuran saya, bahkan di bawah saya itu yang aturannya menerima pelajaran, mereka itu harus bekerja. Apalagi pastinya mereka haknya tidak terpenuhi, seperti itu Kak. Nah, menurut Yesa sendiri bagaimana melihat keadaan di lapangan yang tingginya angka pekerja anak gitu ya, Sa? Merasa kasihan banget sih Kak, apalagi kan anak-anak yang bekerja itu kan usianya bukan hanya kayak kami gitu belasan tahun, bahkan di bawah 10 tahun ke bawah itu udah bekerja. Contohnya tuh kayak manusia silver, terus itu anak badut. Kan kasihan Kak, mereka yang bekerja tapi uangnya itu bukan hanya untuk mereka sendiri. Itu uangnya atau hasil yang mereka cari itu dibagi dua sama yang pemilik jalan ataupun orang tuanya. Sedangkan kan anak-anak yang kecil yang umurnya itu di bawah 10 tahun apabila bekerja di jalanan kan bahaya bagi fisiknya. Kalau terkena kayak terkena mobil gitu, kayak terkena kereta kan jadi luka gitu Kak. Ya, bahaya bagi kesehatan gitu. Nah, kalau menurut abang sendiri bagaimana? Sedangkan yang kita tahu kan kalau pekerja anak ini tuh salah satu concernnya pemerintah untuk membasmi lah Bang, berantas ini Bang. Ya, saya appreciate ini adik-adik kita ini udah menjadi pengamat sosial yang baik gitu ya. Jadi sudah memperhatikan ada situasi anak-anak di perkotaan. Saya pikir harusnya juga pemerintah jauh lebih bisa memperhatikan itu gitu, menyerapin apa yang dialami mereka. Seperti yang disampaikan oleh Yesa dan juga Mika tadi. Tapi harus kita ketahui bahwa mungkin yang terpotret oleh Yesa maupun Mika ini kan mereka yang ada di perkotaan ya. Tapi sesungguhnya kalau kita melihat data ya, ini data ya, situasi pekerja anak di luar dari kota itu jauh lebih tinggi loh. Jadi kalau di tingkat global nih ya, di tingkat globalnya itu 70% mereka di pertanian, 30% di industri dan juga di perkotaan. Jadi kalau di Indonesia itu
60% itu ada di pertanian, berarti mereka ada di pedesaan. Jadi kurang lebih 80% lah yang ada di industri, di garment, dan di mungkin perkotaan, ya di perhotelan. Jadi yang selama ini memang terlalu banyak fokusnya yang di perkotaan. Bukan berarti itu tidak masalah, tapi di sektor perkotaan sendiri itu belum tertangani gitu kan. Apalagi mereka yang jauh dari pantauan penguasa, ya bukan kekuasaan ya penguasa, pantauan dari media dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat kan begini, kita memang satu sisi tadi respectnya adalah kasihan gitu ya. Itu benar ya, secara manusiawi ya mengatakan gitu ya. Tapi jauh lebih itu kan semuanya harus melihat ini adalah ada dampak banyak hal ya, ada dampak kesehatan. Yang itu tidak hanya saat ini, yang saat ini saja mungkin sakit-sakit, tapi jangka panjang bisa merusak sebagian dari mungkin fungsi-fungsi tubuhnya, ya fungsi sarafnya dan sebagainya. Dan itu tentunya akan ada banyak yang ditimbulkan lah gitu. Dan ini, nah kalau kondisi yang disebutkan tadi seperti manusia badut, manusia silver, kemudian juga mungkin ada situasi yang lebih sulit lagi dari itu, apalagi di bawah di bawah usia yang Mika dan Yesa ya, berarti itu masih sekarang berapa usianya? 17 ya, mungkin masih ada yang umur 10 barangkali. Ya, 6 tahun. Ini sudah harus dilihat sebagai sebuah tindakan segera, jadi bukan lagi tindakan yang bisa diabaikan. Jadi perintahnya itu harus segera. Jadi kalau tidak dilakukan segera, itu sebenarnya negara sudah melakukan pelanggaran berat terhadap anak gitu. Jadi permasalahan ini sebenarnya ini ya besar banget ya Bang ya. Kalau misalnya melihat data tuh nggak semua berarti yang di pedesaan juga mungkin banyak yang masih belum terdata ya, anak-anak yang bekerja gitu ya Bang ya. Ya masih di Nias tuh misalnya ya, kalau pernah ke Nias nggak ya? Kalau di Nias tuh misalnya ada lagi anak-anak yang lebih risiko tinggi ya, itu mereka pemecah batu di pemecah batu di di bukit-bukit misalnya seperti itu. Kemudian juga ada yang menangkap ikan tengah malam di laut. Itu mereka adalah mereka yang berada pada risiko tinggi. Jadi namanya absolutely gitu ya. Jadi sesuatu yang tidak bisa ditoleransi gitu. Jadi nanti ada kategorinya ya. Ada kategorinya. Mana yang masih dalam toleransi, mana yang tidak bisa ditoleransi gitu. Oke, Bang. Nah, kita kan membahas nih tentang pekerja anak. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pekerja anak itu sendiri? Lalu apa bedanya dengan anak yang bekerja? Mungkin bisa dari adik Mika dulu. Kalau anak yang bekerja di sektor pekerja anak adalah anak-anak yang bekerja di sektor terburuk bagi anak. Sedangkan anak yang bekerja adalah anak yang bekerja tetapi haknya masih terpenuhi, seperti itu. Kalau menurut Yesa apa tuh? Pekerja anak apa sih bedanya dengan anak yang bekerja gitu? Sama sih Kak. Yang dibilang Kak Mika itu sama. Ya. Nah, boleh tolong dikonfirmasi Bang, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pekerja anak, lalu bedanya apa dengan anak yang bekerja gitu Bang? Pemahaman umum mudah ya kalau menggunakan bahasa yang disampaikan Mika, tapi karena yang mendengar ini kan kita harus sampai ke tingkat pengambil kebijakan gitu ya, jadi kebijakan. Nah di tingkat pengambil kebijakan ini yang harus dilihat adalah referensinya undang-undang, ya di referensi undang-undang. Ada undang-undang yang mengesahkan dari undang-undang atau konvensi internasional, konvensi ILO. Ada undang-undang yang sudah diadopsi ke dalam undang-undang Indonesia, itu undang-undang ketenagakerjaan. Jadi selama dia disebut pekerja anak, maka dia adalah yang dilarang. Kalau dia bekerja yang tidak masuk kategori yang dilarang gitu ya, maka dia bukan pekerja anak. Jadi kalau dia masuk ke pekerja anak, maka dia yang dilarang. Lalu mana yang dilarang? Nah ini yang dilarang. Memang di dalam undang-undang nggak ada menggunakan terminologi atau istilah anak yang bekerja atau pekerja anak. Ini kan terminologi atau istilah yang kita gunakan di kawan-kawan di jaringan advokasi anak supaya memudahkan saja. Tapi kalau yang yang di dalam undang-undang kita atau regulasi kita itu pekerja anak dan bukan pekerja anak. Sama-sama bekerja. Nah, kalau pekerja anak berarti yang melanggar undang-undang. Kalau anak yang bekerja tapi tidak melanggar namanya bukan pekerja anak.
gitu ya, itu satu. Lalu kita katakan mana yang pekerja anak sebagai melanggar. Pertama, dia ada 3 tingkatan. Usia minimalnya dulu, gitu ya, usia minimalnya. Indonesia itu menetapkan usia minimalnya itu 12 tahun, ya. Nah, kalau karena kita ada 13 tahun ya, 13 tahun usia minimalnya, tapi negara-negara lain itu bisa menetapkan dengan angka yang berbeda. Karena tergantung negaranya itu dia sejauh mana tingkat perekonomiannya. Jadi konvensi ILO-nya membolehkan. Makanya ada yang 12 tahun. Nah, ada yang 12 tahun. Nah, kalau orang yang bekerja di bawah usia yang ditetapkan gitu ya, misalnya kita menetapkan 13 tahun Indonesia ini. Apapun aktivitas yang dilakukan oleh anak di bawah usia 13 tahun, ringan ataupun besar ataupun berat, itu berarti sama-sama dilarang. Berarti dia masuk kategori pekerja anak. Ya. Tapi kalau sudah di atas 13 tahun, ada nanti yang masuk kategori pekerja anak dan bukan pekerja anak. Yang masuk kategori pekerja anak kalau dia masuk pekerjaan yang dilarang. Usianya udah nggak dilarang ya, tapi nanti masuk ke pekerjaannya yang dilarang. Kalau pekerjaan apa yang nggak dilarang? 13 tahun sampai dengan usia 15 tahun. Jadi sebelum 15 tahun itu berarti ada range. Ini boleh melakukan pekerjaan ringan namanya. Pekerjaan ringan ini adalah pekerjaan yang dia melakukan pekerjaan rumah tangga di rumahnya sendiri. Ya, itu ya, pekerjaan ringan itu pekerjaan rumah tangga yang dilakukan di rumahnya sendiri. Jadi bukan unsur pekerjaan reguler. Misalnya bantu cuci piring ibu, bantu nyapu, itu pekerjaan rumah tangga di rumahnya sendiri. Nah, itu pekerjaan ringan. Tapi kalau ada pekerjaan domestik tapi di rumah orang lain dan itu sudah upah, sudah ada nilai ekonomi produktif, itu sudah masuk kategori yang dilarang. Nah, atau melakukan pekerjaan reguler, anak di usia 13 tahun tadi, misalnya jaga toko, yang itu bukan lagi pekerjaan rumah tangganya, ya, itu juga sudah masuk kategori pekerja anak. Jadi di bawah antara 13 sampai 15 tahun ini masih ada yang dibolehkan untuk pekerjaan ringan. Kalau nanti mau masuk ke pekerjaan reguler yang sifatnya sudah upah, ya sudah upah. Misalnya jaga toko milik orang lain, ya itu udah upah. Dia harus usianya di atas 15 tahun. Jadi selama ini memang ada kekeliruan, tapi bukan kekeliruan sebenarnya, lebih semangat pada advokasi ya. Kita mengatakan semua anak di bawah usia 18 tidak boleh bekerja. Itu semangat advokasi dan itu nggak ada salah. Tapi undang-undang masih ada ruang membolehkan karena usia angkatan kerja kita itu dihitung mulai dari 15 tahun. Jadi antara 15 sampai dengan 18 sudah boleh bekerja. Sudah boleh bekerja. Tapi ada lagi undang-undang yang mengaturnya, tidak masuk kategori pekerjaan terburuk. Nah, pekerjaan terburuk itu sendiri itu meliputi apa aja, Bang? Ya, secara umum aja ya, kalau detailnya nanti banyak. Pekerjaan terburuk itu dibagi dua. Ada yang sifatnya mutlak, ya, mutlak berarti sama sekali nggak boleh dinegosiasikan. Ada yang sifatnya bisa diperubah, ya, masih dilakukan tapi dengan perubahan. Namanya mungkin apa istilahnya ya? Jadi tapi istilahnya tidak absolut, tidak mutlak gitu ya, cuma begitu. Tapi nanti kita contohkan. Pekerjaan terburuk yang mutlak, yang nggak boleh toleransi, nggak boleh ada, bahkan harus segera itu misalnya pelacuran, perbudakan, anak sebagai peredaran narkoba, dan jenis-jenis perbudakan lainnya, ijon, debt bondage dan sebagainya. Ini pekerja anak, the worst form atau bentuk terburuk yang sifatnya absolut, mutlak, nggak boleh, harus ditarik. Tapi ada pekerjaan namanya hazardous, berbahaya, ya, hazardous. Tidak boleh untuk anak, tapi dia nanti akan bisa menjadi boleh ketika bahayanya dikurangi. Ya, bahayanya dikurangi, tidak menjadi berbahaya. Misalnya, bahaya itu kan ada 4 jenis. Pertama karena waktu, ya, lebih dari sekian jam atau malam hari, gitu ya. Kemudian tempat, ya, tempatnya dia penjual kopi, melayani warung kopi misalnya, nggak berbahaya. Tapi kalau tempatnya nanti misalnya di tempat lokalisasi menjadi berbahaya. Jadi dia menjual kopinya tidak bahaya,
tapi tempatnya itu menjadi bahaya. Jadi tempatnya yang dipindahkan. Kalau dia misalnya pekerjaannya adalah penjaga toko di warung depan, tapi dilakukan pada malam hari, bahaya buat anak-anak, kesehatan dan sebagainya. Ya anaknya diganti menjadi sore. Jadi ada beberapa jenis-jenis lainnya. Intinya kalau dia terburuk atau the worst form ini ya, the worst form ini, kalau yang mutlak itu berarti tidak ada toleransi. Kalau yang hazardous atau dia sifatnya berbahaya, dia bisa bisa dijadikan tidak the worst form ketika jenis-jenis bahayanya dihilangkan. Nah, kemarin kita di industri pertanian kakao, misalnya tahu kakao ya, coklat. Itu anak-anak menjadi berbahaya karena dia membelah biji coklat atau buah coklat itu dengan menggunakan parang. Maka itu banyak resiko yang kena. Tapi bukan berarti itu mutlak dilarang, tidak. Ada penggantian menggunakan alat seperti papan untuk memecahnya, jadi kemudian menjadi tidak berbahaya. Jadi yang bahayanya yang dihilangkan, misalnya seperti itu. Jadi intinya yang hazardous masih mungkin bisa dilakukan oleh anak dengan menghilangkan bahayanya. Ya, ada ketentuan-ketentuan. Ada ketentuan-ketentuannya, itu nanti ada di konvensi ILO nomor 138 tentang batasan usia. Ada konvensi ILO ya adik-adik ya nomor 182 itu tentang jenis-jenis yang berbahaya gitu ya. Nah, kalau menurut Yesa sendiri, apa penyebab akhirnya anak-anak itu harus bekerja? Karena penyebabnya itu salah satunya adalah ekonomi keluarga ya. Contohnya saya sendiri Kak, yang ekonomi keluarga saya itu rendah gitu. Saya sendiri tuh sekolah sambil bekerja. Menurut saya sih kalau sekolah sambil bekerja itu sih capek Kak, capek. Karena kan usia saya kan belum tentu beban-beban berat tuh saya apa gitu kan, saya tampung. Contohnya kayak perekonomian keluarga saya yang kurang mampu, jadi saya harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan saya. Salah satunya itu bayar uang sekolah. Adik saya juga ada yang 2 lagi yang sekolah, itu juga kalau saya kerja saya bantu juga itu bayar uang sekolahnya Kak gitu. Yang kayak gitu kan. Nah, ini kan menurut adik-adik kan Bang. Kalau menurut ahlinya gitu, apa yang melatar belakangi akhirnya anak-anak itu harus bekerja Bang? Ya, itu salah satunya gitu. Jadi ahlinya kan mengambil dari fakta kan gitu kan. Ini tadi yang disampaikan mereka fakta. Tetapi di balik fakta itu tentu ada masalahnya kan gitu ya. Jadi kenapa Yesa tadi harus sampai turun tangan juga untuk memenuhi kebutuhan pendidikannya. Berarti kan biaya pendidikannya nggak terjangkau. Iya, Mas. Kalau biaya pendidikan terjangkau, negara mengambil peran menjangkaukan pendidikan, Yesa nggak perlu harus sampai bekerja untuk menutupi kekurangan uang sekolah Yesa dan juga adik-adiknya. Jadi di sini kemiskinan itu bukan karena takdir atau nasib seseorang gitu ya, tapi miskin karena di sekitarnya mahal gitu ya. Jadi kalau orang punya uang 1.000 tapi di sekitarnya harganya 500 kan menjadi cukup. Tapi dia punya penghasilan 10.000 tapi kebutuhan di sekitarnya 20.000, maka dia menjadi miskin karena tidak mencukupi. Jadi menurut saya kemiskinan ini juga bisa dilihat dalam banyak sudut pandang. Bukan soal tidak punya harta, bukan soal tidak bekerja, semua orang bekerja. Tetapi situasi di sekitarnya adalah mahal. Maka saya katakan tidak mampunya sekolah bukan karena mereka yang miskin, tapi sekolah yang nggak terjangkau oleh mereka. Ini satu hal ya kenapa menjadi masalah ya. Paham maksud saya kan? Paham. Nah ya gitu kan. Saya bisa datang ke sekolah. Kalau sekolah saya bisa saya akses. Tapi kalau sekolahnya nggak bisa saya akses, sudahlah biayanya mahal. Ongkos saya harus ke sana lagi. Nah gitu ya. Jadi bukan kemudian saya tidak bersekolah karena saya miskin. Gitu ya. Itu satu ya yang menyebabkan anak-anak harus bekerja menutupi kebutuhan pendidikan dan harus mengabaikan beberapa hal yang mendukung tumbuh kembangnya. Bermain itu mendukung tumbuh kembangnya, istirahat itu mendukung tumbuh kembangnya, tidak tidak lelah badannya untuk belajar. Nah itu kan mengganggu tumbuh kembangnya, itu sudah dirasakan. Tapi faktor lain juga ada, itu ada masalah tradisi ya di masyarakat kita ya, tradisi untuk mewarisi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan orang tua. Di samping selain mereka ya misalnya mereka yang punya peternakan, biasanya anaknya juga nanti harus bisa mewarisi peternakannya.
orang tuanya yang petani kebun, punya karet, punya tanaman lainnya, itu nanti anaknya juga harus bisa meneruskan. Yang bapaknya mungkin punya bisnis, nanti anaknya juga. Jadi mereka juga bisa masuk sejak dini menjadi pekerja anak karena tradisi di mana orang tuanya ingin anaknya meneruskan apa yang dia capai. Padahal itu sesuatu yang berbeda. Ini mindset yang harus dirubah juga, kan kira-kira seperti itu soal tradisi. Tapi di sisi lain juga kita melakukan kajian juga di selama pandemi COVID ini juga gitu ya, bahwa sebenarnya ada batas garis di mana masyarakat itu ketika terdampak sedikit. Jadi soal kesiapan sosial proteksinya, jadi perlindungan sosialnya ada di mana banyak masyarakat kita Indonesia ini terlihat senang, terlihat bukan kaya tapi terlihat tercukupi, happy dan sebagainya, tapi sebenarnya dia berada di ambang garis kemiskinan gitu ya, di garis ini. Sedikit saja ada goncangan sesuatu dia jatuh. Misalnya ini ada karyawan supermarket misalnya gitu, ketika pandemi kemarin atau karyawan hotel, begitu tutup hotel dia pun jatuh karena dia nggak punya sokongan social protectionnya. Jadi menurut saya juga dan berapa juta kemarin yang orang yang hanya dalam waktu singkat itu jatuh gitu. Jadi padahal sebelum itu dia kelihatan seperti orang yang survive. Iya, seperti orang yang survive. Nah, ini karena ciri masyarakat urban kita gitu. Jadi justru lebih survive mereka yang di pedesaan. Karena mereka bukan posisi yang tergantung pada orang lain. Ini masyarakat urban kita tuh banyak yang tergantung dengan orang lain. Itu yang menyebabkan jadi bagaimana menguatkan social protection kita. Jadi masyarakat urban kita itu banyak yang ada di dalam garis di mana dia sedikit saja mengalami masalah akan jatuh dan angka kemiskinan naik, lalu kemudian angka pekerja anak naik. Jadi kalau saya katakan di 2019 sebenarnya kita sudah mengalami penurunan angka pekerja anak dari sebelumnya 1,7 juta gitu ya, sudah menjadi sekitar 800-an ribu anak gitu ya. Tapi pasca Covid kemarin tahun 2021 angkanya naik lagi menjadi sekitar 1,1 juta lebih itu pekerja anak gitu ya. Jadi cepat sekali naiknya ketika ada bencana sedikit di kita. Karena nggak punya proteksi itu. Karena nggak punya proteksi, kita nggak punya sosial investasi misalnya seperti itu. Ini dari sudut pandang adik-adik nih yang pekerja. Itu agak berat ya saya tadi ya. Nggak apa-apa, Bang. Ringankan aja deh ya. Menurut adik-adik sendiri yang seorang pekerja anak, apa sih dampak terbesar yang adik rasakan ketika menjadi pekerja anak tersebut gitu? Dampak terbesar itu kayak dia kalau udah kecapean itu Kak, penyakit itu naik. Kayak sesak, saya itu punya sesak. Jadi kalau udah kecapean kerja, kadang sesak saya itu kambuh, kumat. Kalau dari Mika sendiri? Lebih cepat merasa lelah, waktu yang tidak jadi kayak kurang luang waktunya untuk ngobrol ke keluarga, ke teman-teman gitu. Karena kan sepulang kerja kita udah capek, pasti istirahat seperti itu Pak. Nah, ini tuh sebenarnya ngeganggu nggak deh di pendidikan adik, di nilai gitu? Pastinya Kak. Karena kalau kita udah lelah nih bekerja gitu kan, pastinya kita juga sudah kurang fokus menerima pelajaran. Dan juga kalau dalam kita yang sudah mengenal uang gitu kan Kak, pasti bukan hanya saya, tetapi semua orang kalau sudah mengenal uang pasti sudah lebih utama ke situ. Bahkan kayak pelajaran tidak terlalu penting baginya karena dia sudah bisa menghasilkan uang gitu Kak. Nah, kalau menurut Abang gitu, dampak yang paling besar yang dirasakan anak-anak yang bekerja itu apa, Bang? Ya, kehilangan motivasi. Ya, jadi mungkin pada saat punya cita-cita, punya mimpi, dia akan punya fokus untuk belajar dan sebagainya. Tapi mimpi, cita-cita itu bisa dialihkan dengan dua hal tadi. Satu, orientasi adalah uang tadi ya, orientasi uang. Jadi kemudian apalagi ini diperkuat dengan asumsi-asumsi atau pandangan-pandangan lain di masyarakat kita. Sekolah tinggi-tinggi juga ujung-ujungnya cari uang gitu ya. Jadi seakan-akan belajar apapun itu ujungnya adalah uang. Maka ketika uang sudah bisa diperoleh, maka sekolah menjadi tidak penting. Itu salah satu dampaknya ya. Yang kedua tadi kan kelelah, capek dan sebagainya. Ini sebenarnya ada jangka pendek dan ada jangka panjang. Kita itu salah satu angka stunting tertinggi kan. Ya kan? Karena
itu juga jadi pertumbuhan anak-anak terganggu. Jadi stunting itu bukan hanya fisik, termasuk juga emosional dan intelektualnya gitu. Jadi karena ada beban minimal yang bisa dilakukan dengan anak. Jadi kalau anak-anak sudah pada usia tertentu, misalnya pada usia 12 tahun, 13 tahun, melakukan pekerjaan di luar beban minimalnya, itu akan ada punya gangguan terhadap pertumbuhan fisiknya dan juga pertumbuhan intelektualnya gitu ya, atau IQ-nya gitu, sehingga itu akan harusnya mungkin anak ini memiliki kecerdasan tertentu, tapi kemudian karena ada gangguan-gangguan lalu kecerdasannya menjadi hilang, karena kecerdasan itu kan bukan sesuatu yang bim bukan yang aja, dia kan dibangun gitu ya, dibangun. Jadi kalau proses bangunannya itu ada gangguan ya pasti ada masalah. Maka ada yang jangka pendek dirasakan oleh mereka dampak dari bekerja ini, tapi juga ada yang jangka panjang gitu ya, jangka panjang. Kedepannya kalau itu akan menjadi lingkaran pekerja anak gitu. Jadi anak-anak yang terus-menerus bekerja dan kehilangan pendidikan, kehilangan apalagi nanti tidak, ya kalau 1-2 memang ada yang cukup kuat ya semangatnya sehingga dia sampai menembus perkuliahan dan merubah mindset lebih. Tapi kan sebagian besar mereka harus menjadi pekerja anak di usia yang masih anak-anak dan meninggalkan pendidikan. Ketika dia nanti berkeluarga, pola pikirnya sebatas itu juga. Anak-anak yang akan dilahirkannya akan kembali begitu. Makanya ini menjadi siklus kehidupan yang nggak berubah gitu. Itu ya, karena dibatasin oleh itu. 1-2 memang akan keluar ya dari zona itu. Susah ya kan Bang? Ya misalnya saya keluar dari zona itu, misalnya seperti itu ya kan. Iya. Gitu ya. Jadi ada jangka pendek, dampak-dampak yang bisa dirasakan langsung, tapi mereka belum melihat nanti jangka panjang mereka akan seperti apa gitu. Saya pernah dengar nih Bang, katanya majunya sebuah negara itu tuh karena generasi mudanya yang cerdas. Tapi kalau misalnya kasus seperti ini tuh makin menjadi-jadi kan Bang, semakin tahun bagaimana Indonesia bisa maju ya kan Bang? Iya. Adik-adik dulu lah ini. Oke, pertanyaan berikutnya nih. Kalau di lapangan nih yang adik-adik lihat, pekerja anak itu paling banyak di sektor apa, di bidang apa gitu, Dik? Perdagangan kalau nggak salah. Dagang. Yang paling banyak Yang paling banyak di lapangan yang adik lihat gitu. Dagang Kak, kayak dagang yang Di jalanan itu bukan hanya pas, semua pasti sudah melihat lebih banyak di jalanan. Bahkan di persetiga lampu merah itu semuanya pasti ada. Pedagang asongan ya, pedagang asongan ya. Kayak yang kalau kaki lima ya. Pedagang kaki lima. Kalau yang sering saya lihat itu Bang, pedagang ini penjual kipang kalau di Taman Beringin di depan kantor wali kota tuh banyak. Nah, kalau menurut data sendiri Bang, di sektor apa paling banyak anak itu bekerja Bang? Ya, kalau dari data yang dikeluarkan oleh BPS maupun Susenas itu survei sosial ekonomi nasional ya, per tahun 2021 terbanyak itu di pekerjaan di sektor pertanian, yaitu 60% ya, 60%. Nah, sektor pertanian ini ada 5 cabang, ada 5 bagian: perkebunan, kemudian tanaman pangan, hutan, perkayuan, dan perikanan. Dan dari 5 sektor ini yang paling banyak adalah perkebunan dan perikanan, dari pesisir, kawasan-kawasan pesisir. Ini masih banyak yang belum tersentuh. Nah, 40%-nya itu terbagi, ada yang informal, itu seperti ya tadi pedagang asongan, tukang semir. Kalau di Medan ini ada tukang lap mobil lap mobil. Kemudian ada yang badut, ada yang manusia silver, ya, belum lagi pengemis ya, atau tumin ya, itu yang eksploitatif ya sebenarnya gitu ya, sebenarnya pengemis yang dieksploitasi. Nah, kemudian juga ada di sektor industri rumahan ya, industri rumahan itu di Medan ini juga banyak juga, itu kurang terperhatikan juga. Jadi bukan industri rumah tangga tapi pekerja rumahan. Jadi orang tua membawa borongan pekerjaan dari satu industri seperti tukang sendal dibawa ke rumah, lalu di rumah dikerjakan rame-rame oleh anaknya dan sebagainya. Dan itu zat-zat kimia dan sebagainya itu kurang mengganggu pada anak-anaknya. Jadi itu ada banyak bentuk, tapi paling banyak memang kalau secara populasi itu di pertanian, termasuk di tingkat global tadi juga 70% ada di sektor pertanian. Jadi kita yang di kota-kota ini itu sebenarnya baru melihat sedikit gitu ya pekerjaan anak itu. Di pedesaan itu masih jauh lebih banyak lagi, bahkan
saat ini saya dan teman-teman di Jarak itu ya, jaringan LSM pekerja anak itu mereka juga bekerja di pertanian tembakau, dan tembakau itu daunnya itu sangat risiko tinggi ya, GTS ya, grow tobacco sickness itu ya, jadi dampak dari getah tembakau itu cukup banyak ya, tapi pada umumnya ini harus perhatikan juga, anak-anak itu bekerja secara non formal, jadi bukan pekerja formal seperti pendataan data pekerja gitu. Dari apa yang abang sampaikan nih, data yang abang paparkan, apa sih upaya pemerintah gitu bang untuk memperbaiki ini, baik itu dari undang-undang atau kebijakan-kebijakan lain? Sebenarnya ada nggak sih upaya pemerintah untuk berubah ini gitu? Ya, kalau upaya pastinya semua mengakuin ada, tapi seberapa porsi atau seberapa besar upaya itu dilakukan, ya menurut saya yang pertama yang harus dilakukan memastikan soal data, karena saat ini sulit mendapatkan data pekerja anak yang secara nasional, jadi hanya estimasi, ataupun kalau yang dilakukan seperti PKPA, seperti Jarak, itu datanya tematik gitu ya, tergantung di wilayah mana kita mengintervensi. Sehingga banyak wilayah lain yang nggak terintervensi, nggak diketahui datanya atau situasinya, seperti di Jaring Halus, nggak tahu kalau ada anak-anak di sana yang menangkap ikan di tengah laut dengan tangkul-tangkul misalnya, seperti itu. Jadi menurut saya yang pertama adalah data itu penting. Lalu yang kedua, ini kan kita sudah punya yang namanya rencana aksi nasional penghapusan pekerja anak, dan kita juga sudah punya peta jalan ya, secara nasional ya, namanya Peta Jalan Indonesia Bebas Pekerja Anak 2022. Tahun ini memang akan berakhir nih periodenya, dan kita sedang melakukan yang namanya review seperti apa hasil-hasil kemarin, dan merumuskan kembali apa peta jalan ke depannya gitu ya, ke depannya. Nah, yang kita bayangkan ke depannya itu adalah satu, pemerintah daerah itu tidak hanya satu instansi seperti Dinas Tenaga Kerja, tapi ini harus menjadi kerja kolektif di semua kedinasan. Ya, seperti pendidikan, bagaimana pencegahan melalui pendidikan, misalnya seperti itu. Nah, artinya pekerjaan ini bukan hanya karena soal ketenaga kerjaan, tapi ini urusan ekonomi, ini urusan pendidikan dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah melibatkan sektor lain, termasuk sektor bisnis atau dunia usaha, karena dunia usaha punya potensi besar untuk ikut terlibat dalam pencegahan pekerja anak sekaligus penanggulangan pekerja anak. Dan kita juga sedang melakukan upaya untuk bagaimana remediasi itu bisa dilakukan di masing-masing kelurahan dan desa. Ya, remediasi ini begini, ini penting kalau bisa nanti direplikasi ke semua desa dan kelurahan. Siapapun yang bisa menemukan pekerjaan lalu mengidentifikasi anak ini akan diremediasi ke pendidikan atau diremediasi ke pekerjaan yang tidak berbahaya, misalnya seperti itu. Jadi sudah ada regulasi, sudah ada panduan. Ini tentunya tinggal upaya kita bareng-bareng nih, termasuk ada ini menyuarakan supaya pemerintah di daerah bergerak. Nah, gitu seperti itu. Nah, dari kebijakan-kebijakan yang Abang sebutkan tadi, apakah kebijakan ini sudah memperhatikan pemenuhan hak-hak anak di sektor non formal gitu, Bang? Ya, kalau kebijakannya pasti sudah, karena ketika merumuskan kebijakan ini pekerjaan itu pasti non formal, pasti informal, meskipun industrinya formal. Misalnya perkebunan, itu industri formal ya. Tenaga kerjanya tercatat secara formal, tapi kehadiran anak-anak di sana pasti secara informal atau non formal, karena bisa jadi ajak, direkrut atau disertakan oleh orang tuanya gitu. Jadi untuk mengetahui data pekerjaan memang harus dilakukan pendataan secara non formal, tidak bisa melalui mekanisme pendataan formal. Nah, dan sebenarnya pekerjaan ini memang menyentuhnya ke situ. Makanya ada panduan monitoring dan remediasi tadi yang sudah disiapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Kita bantu merumuskannya dan sekarang sedang dicobakan. Jadi kalau ada misalnya melihat di pasar sana ada pekerja anak, itu tim di kelurahan itu harusnya sudah bisa melakukan pencatatan, pendataan. Ini anak ini bekerjanya seperti apa, sekolah tidak kan gitu ya. Kalau tidak sekolah berarti direintegrasi sekolah. Kalau tidak sekolah, kalau pekerjaannya berbahaya,
tidak yang masuk absolut tadi, mungkin dia karena kebutuhan tadi membantu orang tuanya, dia masih bisa bekerja, tapi dengan perlindungan agar tidak menjadi berbahaya, seperti itu. Nah, selama Mika dan Yesa tergabung dalam CIC, hal apa saja yang sudah dikampanyekan dalam isu pekerjaan anak ini, Dek? Berdiskusi, berdialog dengan pemerintah, membuat gambar tentang pekerjaan anak ya pastinya. Terus Membuat kami poster, juga, membuat iya, karya tulis, membuat Kami sebuah juga- lagu, film. kami juga pernah berdiskusi dengan teman-teman kita yang di Jerman, sharing-sharing tentang pengalaman mereka juga seperti itu. Banyak ya Bang ya, kayaknya perlu dikasih Iya. applause nih ya. Kayak gitu. Keren-keren. Ya. Nah, nih pertanyaan selanjutnya nih untuk Abang. Iya. Tips untuk anak atau orang muda dalam upaya membangun dan mendorong awareness bagi pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan orang tua dalam upaya perlindungan bagi pekerja anak terutama di sektor non formal, Bang. Tipsnya kasih dong, Bang. Ya, ini sebenarnya yang sudah dilakukan mereka ini kan benar bahwa tadi tantangan buat Mika itu buat masukan buat saya juga. Tetapi yang di kota intervensinya cukup banyak. NGO itu semuanya berada di kota. Media yang menyorotin berada di kota. Kemudian juga aktivitas anak-anak yang dimobilisasi juga cukup banyak ya di kota. Jadi kita nggak perlu lagi saya main di kota lagi. Jadi tetapi begini, pertama adalah bahwa kita melakukan forum-forum anak itu, kalau ini namanya CIC ya, CIC. CIC ya, CIC, komite penasihat anak ya, komite penasihat anak ataupun forum anak atau apapun jenis lain yang bisa mengumpulkan anak-anak, itu memang menjadi salah satu cara yang efektif, karena anak bisanya diedukasi oleh sesama anak, atau kita biasa menggunakannya peer to peer education ya gitu, jadi educator gitu, jadi pendidik sebaya ya, pendidik sebaya. Itu satu. Yang kedua, anak ketika sudah mendapat pemahaman ini menjadi berkomunikasi dengan orang tuanya gitu ya. Jadi tapi tidak dalam konteks, nah ini harus hati-hati karena ketika menyampaikan kepada orang tua kita dengan cara yang seperti kita menceramahi dan sebagainya, itu seakan-akan kita menjadi pembangkang dan sebenarnya malah tidak mau dengar. Iya. Tetapi itu dilakukan dalam forum keluarga ya, forum keluarga. Dan itu dilakukan sampai dari semua forum-forum anak, kan sekarang forum anak ada di mana-mana, kelurahan, di desa, di apalagi di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten. Dan saya pikir itu salah satu cara yang saat ini bagus dilakukan. Tapi yang kemudian yang ketiga adalah bahwa kita tidak menafikan tadi ada dunia usaha juga ya, ada dunia usaha, bahwa ada mandat yang harus dipastikan. Ini juga perlu diketahui oleh adik-adik masyarakat kita ya, bahwa saat ini dunia usaha itu harus mematuhi prinsip-prinsip perlindungan anak. Itu sudah ada ketentuannya. Jadi kalau perusahaan itu tidak mematuhi prinsip-prinsip perlindungan anak, ini sebenarnya industrinya itu bisa di di-cut ya. Maksudnya bisa diadukan, bisa dikomplain, misalnya seperti itu, baik itu secara hukum ataupun secara bisnis. Kita tahu bahwa kita melakukan itu ya, di Eropa itu misalnya, atau di mana kita sampaikan ada industri yang mengeksploitasi anak misalnya, itu kemudian Eropa akan menolak itu produk-produk dari industri tersebut. Itu sudah banyak dulu industri sepak bola dulu di Piala Dunia tahun 96 atau tahun berapa dulu, itu kan ditolak sama FIFA karena ternyata karetnya itu diproduksi oleh tangan-tangannya anak-anak. Jadi kalian juga bisa menyuarakan ini ke industri-industri, bahwa industri juga harus menyuarakan atau melindungi anak-anak. Oke Bang, nah ini pertanyaan terakhir nih. Sebagai refleksi peringatan Hari Sumpah Pemuda dan Hari Anak Internasional, apa harapan-harapan Abang untuk dan adik-adik nih untuk pemerintah atau lembaga non formal dalam upaya perlindungan pekerja anak non formal, Bang? Iya. Kalau kita memperhatikan generasi hari ini, itu tadi, kita akan memperhatikan bangsa ini di masa depan ya. Indonesia itu kan akan menghadapi yang namanya bonus demografi. Ya, itu karena populasi kita yang tinggi, maka di tahun 2045 nantinya itu kita akan mengalami surplus populasi gitu ya. Nah,
ada dua hal yang menjadi penting kalau surplus populasi kita adalah populasi yang miskin, populasi yang terbelakang secara pendidikan, maka itu bukan sesuatu yang bukan bonus, tapi itu bisa menjadi apa ya namanya masalah gitu ya, masalah. Dia akan menjadi bonus kan kalau menguntungkan secara pendidikan, kecerdasannya, menguntungkan inovasinya dan sebagainya. Maka cita-cita Indonesia Emas 2045 itu harus dilihat dari bagaimana cara kita mengemaskan anak-anak kita itu hari ini. Kalau dari adik-adik sendiri nih, apa harapannya untuk pemerintah dan lembaga non formal gitu, untuk apa pemenuhan hak-hak adik-adik sekalian lah itu? Kalau menurut saya nih, harapan untuk pemerintah untuk pekerja anak, seperti yang kita tahu sudah ada peraturan di undang-undang tentang pekerja anak dilarang, sedangkan yang kita ketahui dan saya rasakan sebagai pekerja anak itu masih ada dan banyak anak yang bekerja. Lebih diperhatikan apakah undang-undang yang sudah diterapkan berjalan dengan sesuai atau tidak gitu, Pak. Karena memang yang terjadi saya rasakan itu masih belum berjalan gitu. Ya harapannya seperti itu, biar lebih diperhatikan peraturan yang sudah ditetapkan. Kalau Yesa sendiri? Lebih diapakan lagi, Kak? Kayak mana ya? Kayak lebih dilihat lagi pantauannya gitu, kayak lebih dipantau lagi. Supaya anak-anak supaya pemerintah itu lebih melihat Lebih jauh ya. Lebih jauh lagi gitu. Harapan-harapan tadi itu sekaligus menutup podcast pada hari ini. Semoga harapan-harapan yang disampaikan ini bisa terrealisasi ya. Semoga pemerintah nonton ya Bang ya. Pemerintah nonton terus mendengarkan suara-suara anak bangsa untuk Indonesia lebih maju lagi. Saya Fadila Arahma selaku host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke. Dadah.